Malam menukik kian tajam. Kesibukan di dalam istana kini juga kian bertambah. Semua orang, laki-laki dan perempuan, telah meniatkan diri mereka untuk tukur semalam suntuk. Beberapa orang perempuan yang dipimpin oleh seorang perempuan tua kini menyiapkan sesaji terkait pemakaman Sri Baginda esok hari. Bau kemenyan kini menyebar menyapa hidung siapapun tanpa terkecuali. Di beberapa tempat di sudut istana, beberapa orang prajurit masih terkesima dan serasa tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Mereka duduk menggerombol di atas lincah panjang di bawah pohon sawo. Ada pula yang hanya diam termangu sambil mengelus-elus kumisnya di sebelah orang yang tengah mengelus-elus gagang tombaknya. Angin berhembus cukup kencang karena langit malam itu mulai terlihat mendung. Di beberapa tempat kilat telah muncrat dan disusul dengan petir yang melejut ke dalam telinga. Seorang prajurit kini menyalakan kembali sebuah obor, tetapi laki-laki prahara memadamkannya. Untuk menjaga agar obor itu tidak mati, prajurit rendahan itu bahkan menempatkan dirinya untuk melindungi. Akan tetapi, angin yang beringas yang menimbulkan suara yang berderit-derit di rumpun bambu justru menyebabkan perapian di tengah alun-alun itu menyala. Tidak peduli pada asap tebal yang kini mengarah kepadanya, seseorang termangu dengan diam, membeku bagai patung batu dengan tatapan mata yang terarah pada lubang pintu mandopo yang tepat berada di tengah-tengahnya. Sepasang merpati kini saling menyentuhkan paruh. Orang yang menyendiri itu bahkan tidak mengalihkan pandangan matanya meskipun asap yang lebih bergulung-gulung dari perapian telah mendatanginya. Asap itu bagai tidak mengganggunya dan tidak pula menyebabkan pedih di matanya, juga tidak menyebabkan sesak nafas baginya. Apalagi hanya seseorang yang datang kini mendekat dan mewartakan kehadirannya dengan batuk-batuk kecil sama sekali tidak mampu untuk menarik perhatian orang itu. Orang itu tetap mengarahkan perhatiannya pada apa yang dilakukan pasangan merpati yang tengah kasmaran itu. Tidak peduli meskipun hari tengah malam, apalagi sekedar Jaya Negara mangkat. Untunglah angin kini berubah arah. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Orang yang datang itu langsung berbicara. Namun orang yang diajak berbicara itu tetap diam, tidak menoleh, juga tidak menjawab. Pandangan matanya tetap tertuju ke pintu mandopo. Setelah memperhatikan beberapa jenak, orang yang datang itu kemudian ikut mengarahkan tatapan matanya yang kemudian jatuh ke arah pandang yang sama, yaitu sepasang merpati yang tengah kasmaran. Orang yang tidak berniat tersenyum dan tidak menganggap kegiatan sepasang burung itu sebagai sesuatu yang lucu dan pantas untuk memancing tawanya. Apa yang ia lakukan justru hal yang layak dipertanyakan. Orang itu kemudian mengambil sebutir batu yang dengan keras kemudian batu itu diarahkan ke mandopo. Batu yang terbentur itu menyebabkan penghuninya terkejut. Pasangan merpati itu kemudian terbang menjauh hinggap di ujung pagar. Suara berisik itu kemudian juga mengagetkan beberapa orang yang tengah berkerumun di kejauhan. Orang yang kebal asap itu kemudian menoleh. "Ada apa, Paman?" tanya orang itu. Orang yang dipanggil dengan sebutan Paman itu membiarkan waktu berlalu beberapa kejap dan lebih mendahulukan batuknya. Usia yang sudah di atas separuh abad menyebabkan daya tahannya tidak seperti dulu ketika ia masih muda. Asap perapian di tengah alun-alun itu telah menyebabkan batuknya menjadi terpingkal-pingkal. "Kematian Tuanku Jaya Negara,"
orang itu berbicara di sela-sela batuknya. Semua orang menyesalinya. Semua orang menangis dilipas duka. Kesedihan cengeng yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Menurutku, justru sekaranglah waktunya kau berbicara. Sekarang waktunya kau membawakan peranmu. Jangan bilang kuda merta bukan siapa-siapa. Namun berteriaklah, inilah aku Raden Kudamerta. Selama ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Kita bicara seandainya dan seandainya. Yang seandainya itu mendadak berada di depan mata. Kudamerta yang dibakar semangatnya kini mengalihkan pandangan matanya saat tidak menemukan jejak bayangan apapun di pintu mandopo. Perapian yang berkobar dengan lidahnya yang menjilat-jilat beberapa jenak justru telah mencuri perhatiannya. Api itu sesungguhnya menyimpan sebuah teka-teki. Apakah sebenarnya api itu? Tidak seorang pun yang bisa memberi jawaban dengan jelas dan tegas. Kau bisa menjadi raja Kudamerta. Manfaatkanlah kesempatan yang sangat langka ini. Mulai sekarang, bermainlah dengan cantik. Untuk meraih kegayuhan itu, kau memerlukan pengorbanan. Untuk sebuah tujuan yang sangat kau yakini, kau bahkan harus menggunakan dan membenarkan cara apapun. Mulai menyusun rencana dari sekarang. Kau bisa memanfaatkan hubunganmu dengan Tuan Putri. Lanjut orang itu. Kudamerta tidak tersenyum. Bahkan amat sulit menebak apa yang ada di balik raut mukanya yang datar saja itu. Bagai orang yang mengenakan topeng, sulit untuk menebak raut muka macam apa yang berada di balik topeng itu. Bersikaplah Kudamerta. Orang itu menekan. Kudamerta berdiri dan kemudian meliukkan tubuh yang dilanjutkan dengan meneguk-neguk jemarinya menumbuhkan suara seperti berbatahan. Paman Panji Wirotopo, siapa yang akan dipilih untuk menggantikan tuanku Baginda? Kewenangannya bukan ada pada kemampuanku. Siapa aku ini, Paman? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini sekedar buih. Panji Wirotopo, lelaki itu, membuang wajah atas nama rasa jengkelnya. Telah berulang kali Panji Wirotopo mengingatkan keponakannya yang bernasib mujur itu. Dengan memiliki hubungan khusus dengan Dyah Wiyat, berarti ia menggenggam sebuah peluang yang sangat lapang. Kolo Gemet atau Srijaya Negara nyatanya tidak memiliki permaisuri dan keturunan. Bila tiba saatnya Jaya Negara turun tahta, peluang itu akan terbuka lebar untuknya, karena dengan menjadi suami seorang ratu, bukankah itu berarti ia akan menjadi seorang raja? Manakala Kudamerta berusaha jujur kepada dirinya sendiri, pertanyaan itu memang mengganggu. Pertanyaan itu sudah lama menggodanya, jauh ketika Srijaya Negara masih hidup. Siapa sangka telah terjadi percepatan waktu, Srijaya Negara mati di usia muda karena dibunuh oleh Ratanca. Kematian raja itu tidak pelak memunculkan kemungkinan-kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan. Mendiang Raden Wijaya kini hanya memiliki 2 keturunan dan dua-duanya perempuan. Seorang raja seyogianya bertulang kuat dan berbau kukuh. Namun bagaimana apabila dua-duanya berjenis perempuan yang tidak bertulang kuat dan juga berbau kukuh, yang larinya juga tidak kencang serta langkahnya tidak lebar, yang setiap bulan sekali ia harus terganggu oleh kegiatan garap sari? Tentu perempuan bukanlah alasan untuk tidak boleh menjadi raja. Bukankah Putri Sima dari Kalingga yang termasyhur itu adalah seorang perempuan? Sima bahkan mampu menegakkan undang-undang dengan begitu kukuhnya, sampai-sampai biarpun adik kandungnya sendiri harus kehilangan tangannya akibat dari perbuatannya. Salah satu dari 2 anak Raden Wijaya yang perempuan semua, apakah dia Sri Kitarya atau adiknya yaitu Dyah Wiyat yang akan diangkat menjadi ratu untuk menggantikan kedudukan kakaknya?
Jika Sri Gitarya yang diangkat menjadi ratu, maka beruntunglah Cakradhara karena kekuasaan raja akan berada dalam genggamannya. Sebaliknya, apabila adiknya yaitu Dyahwiyat yang diangkat menjadi Rani Majapahit, maka dirinya adalah orang yang beruntung itu. Nama Kudamerta akan mencuat menjadi pembicaraan di mana-mana. Aku tidak pernah bermimpi. Kudamerta menggumam bagai tanpa sadar. Panji Wirotopo bangkit. Ia bergeser kemudian menempatkan diri di depan Kudamerta. Kau harus berani bermimpi, Kudamerta, ucap Panji Wirotopo dengan tegas. Namun dalam nada yang berbisik, Panji Wirotopo kembali berucap, kau harus menggantungkan angan-anganmu setinggi langit. Akan tetapi, tidak sekedar bermimpi. Jauh lebih penting dari itu, kau harus berusaha dengan keras untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kau punya peluang itu. Kau bisa menjadi raja. Sekarang, gunakan kesempatan yang telah terbuka jelas di depan matamu. Kudamerta tetap terdiam tidak menjawab. Orang yang dipanggil dengan sebutan Panji Wirotopo itu merasa punya alasan untuk jengkel melihat Kudamerta yang begitu lembek. Panji Wirotopo kembali akan membuka mulutnya, tetapi terpaksa ia batalkan niatnya itu karena seseorang berlari kini mendekat. Kudamerta kini memberikan perhatian kepadanya. Ada apa? Tanya Kudamerta. Gusti Ratu Gayatri memanggil, jawab orang itu, seorang prajurit yang menyandang pangkat rendahan saja. Kudamerta kini kemudian bergegas bangkit. Sejenak ia memberikan raut wajah bimbangnya kepada Panji Wirotopo. Tetapi langkah kakinya kini membawanya untuk meninggalkan lelaki yang berkumis melintang itu. Panji Wirotopo menghirup udara amat dalam, mengisi semua sudut dan juga lorong di paru-parunya sambil menengadahkan kepala memandang langit sebelum selanjutnya memutuskan untuk menempatkan diri menggantikan Kudamerta mengarahkan pandangan matanya ke Mandopo. Bila berkaca pada Brenggolo, dahulu Panji Wirotopo pernah menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Jabatan keprajuritannya kali ini hanyalah sebagai seorang lurah prajurit. Padahal Panji Wirotopo merasa dirinya pantas untuk menjadi seorang patih. Karena mimpi untuk menjadi orang penting itu ternyata tidak terwujud, cukuplah orang lain yang mewakilinya. Asalkan bisa melihat Raden Kudamerta menjadi raja, maka puaslah hatinya. Ki Panji merasa cita-citanya itu telah terwakili. Pemimpi seperti itu tidaklah dirinya saja. Panji Wirotopo tentu tidak mungkin lupa seorang pejabat di masa lalu yang telah dihukum mati oleh Jayanegara karena memiliki mimpi bulat. Orang-orang mungkin melihat mimpi dari Mahapati atau Ramapati yang telah menyebabkan Lembu Sora terbunuh, yang menyebabkan Tuban diserbu, yang juga menyebabkan Lumajang diserang, serta menempatkan Mahapati Nambi berwajah seperti seorang pemberontak. Padahal sebenarnya tidak. Yang dilakukan Mahapati ketika itu adalah memfitnah untuk sebuah cita-cita. Kini peluang untuk menggapai mimpi itu terlihat melalui Raden Kudamerta, pewaris kekuasaan Wengker dan Pamotan. Kudamerta mengayun langkah lebar dan sudah tahu kemana ia harus memenuhi panggilan dari Ratu Gayatri. Sebaliknya, prajurit yang berpangkat rendahan itu tidak mengikuti langkahnya. Rupanya, ia juga menjalankan perintah yang sama untuk Raden Cakradhara. Di kaki Candi Buddha, Cakradhara duduk bersila dengan mata yang terpejam. Dalam semedi yang dilakukannya tidak jauh dari Pahoman, Cakradhara masih terhenyak oleh kematian yang datang demikian mendadak. Hubungan secara pribadi yang telah terjalin cukup akrab dan pada saat-saat tertentu mendiang Sri Baginda bahkan mengizinkannya untuk bersikap dan berbicara lepas tanpa beban.
Keadaan yang demikian itu menyebabkan Cakradara merasa sangat kehilangan Jayanegara. Prajurit rendahan itu meragu melihat apa yang telah dilakukan oleh Raden Cakradara. Namun setelah sekejap berpikir, prajurit itu memutuskan untuk menyentuh pundak lelaki muda yang tampan itu. Cakradara kini membuka mata. Dari tatapan matanya, Cakradara seolah bertanya, "Gusti Putri Gayatri kini memanggil Raden," ucap prajurit itu setengah berbisik. Cakradara kembali memejamkan mata, menuntaskan doanya yang terbengkalai. Perlahan-lahan kini Cakradara bangkit untuk memenuhi panggilan yang tidak mungkin ia tolak itu. Manakala melintas di bawah halaman Tatak Rambat menuju Wisma Maharani Gayatri, Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang telah mengikuti gerak kakinya dengan pandangan yang tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Orang itu adalah Panji Wirodopo yang semula berniat membaur dengan para perwira yang duduk menggerombol tidak jauh dari Balai Witana. Panji Wiradapa bergegas menghentikan langkah kakinya dan kemudian menyembunyikan diri di bawah pohon tanjung. Hal yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan karena gelap malam telah menyembunyikannya. Bahkan dalam jarak yang lebih dari 25 langkah, sulit untuk mengetahui siapa orang yang di depan sana meskipun telah tersiram cahaya obor. Panji Wiradapa terus memperhatikan dan mengikuti gerak langkah Cakradara hingga ia lenyap dari pandangan mata. Sejenak sebelum melanjutkan langkah kakinya, Panji Wiradapa menyempatkan mengisi paru-parunya sampai penuh. Melalui tarikan nafas yang amat panjang itu, ia membandingkan antara Cakradara dan Kudamerta. Panji Wiradapa memang tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka karena masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Cakradara memiliki tubuh yang tegap dan gagah. Tubuhnya berotot dengan dada yang bidang. Alisnya tebal dan dalam olah kanuragan, Cakradara selalu mencuri perhatian siapapun. Kemampuan kelahi menggunakan berbagai jenis senjata memang sangat sulit ditandingi. Dan yang paling sangat sulit untuk ditandingi adalah kemampuannya dalam mengembat watang. Sangat sulit para prajurit memahami dengan cara bagaimana Cakradara mampu mengarahkan anak panahnya pada buah maja yang dilemparkan melayang di udara. Demikian pula terhadap anak panah yang melesat dengan cepat. Dengan kemampuan bidiknya yang tajam, Cakradara dapat menggapainya dengan sangat baik. Benturan anak panah yang dilepas untuk menjemput anak panah yang lain, kemampuan semacam itu selalu dijemput dengan tepuk sorak gemuruh dari mereka yang menyaksikan. Ketampanan Cakradara dan segala kelebihan yang dimilikinya menjadikan dirinya menjadi buah bibir siapapun, terutama para gadis. Nyaris tidak seorang pun gadis di ibu kota Majapahit yang tidak mengenal namanya, dan semua berangan-angan menjadi pendamping hidupnya. Namun mimpi para gadis itu harus pupus karena Sri Kitaria, gadis yang sangat beruntung itu, atau bila dibalik, Cakradara memang sungguh sangat beruntung. Ia mampu mencuri perhatian anak gadis mendiang Raja Wijaya itu. Dengan demikian akan membuka peluang bagi Cakradara untuk menjadi orang yang terpenting di bumi Wilwatikta. Pesaing terdekat Cakradara memang hanya Kudamerta. Dengan usia yang sebaya, bentuk tubuh yang sangat mirip, tinggi dan gagah, serta juga tampan, Kudamerta juga menjadi perhatian bagi siapapun atau gadis manapun. Walaupun Kudamerta tidak mungkin menyaingi Cakradara dalam olah panah ngembat watang, tetapi tidak seorang pun yang mampu menandinginya dalam adu kecepatan berlari. Ketika digelar upacara malaman yang dilakukan secara berkala di bulan Caitra, pada saat itu pula berbagai lomba ketangkasan digelar. Di antaranya adalah adu balap lari, baik dalam jarak pendek maupun jarak yang sangat panjang. Selalu saja Kudamerta menjadi pemenangnya, dan selalu saja Dyahwiyat yang mendapat tugas untuk mengalungkan untayan kembang untuk sang juara. Sebagaimana para gadis yang harus patah hati karena tidak mungkin berangan-angan untuk memiliki
atau dimiliki oleh Cakradhara. Demikian juga dengan kuda merta. Kedekatannya dengan Dyah memupus semua angan-angan para gadis itu. Hubungan secara pribadi antara kuda merta dan Cakradhara terjalin dengan sangat baik. Dalam banyak hal mereka sering bersama. Satu dan lainnya saling menghormati dan menghargai. Apabila petang datang dan senja mulai membayang, dua kesatria tampan itu sering berkuda untuk menyusuri jalanan. Mereka terkadang saling membalap beradu cepat. Masing-masing memiliki kuda pilihan yang saling mengalahkan. Pada saat tertentu dan juga menempuh jarak tertentu, Cakradhara yang mengendarai Megomalang mampu melesat mengalahkan kuda merta. Namun di lain kesempatan, kuda merta yang membalatkan Bulat Maut melesat bagai kilat yang sulit dikejar. Kuda kesayangan dari Cakradhara yang bergelar Megomalang sejatinya bukanlah kuda sembarangan. Tidak salah bila Megomalang akan mengingatkan para prajurit Majapahit pada kuda Megolamat milik mendiang Ronggolawe. Sebenarnya lah, dua ekor kuda itu memang memiliki hubungan secara langsung. Megomalang adalah keturunan dari Nilo Amboro yang juga disebut sebagai Megolamat. Sebaliknya, kuda merta juga tidak kalah demikian bangga pada kudanya karena Bulat Maut adalah kuda keturunan dari Brahma Cikur, kuda yang pernah menjadi kebanggaan dari Mahapati Nambi yang pernah digunakan bertempur ketika menyerbu Tuban. Brahma Cikur bahkan dimiliki oleh Nambi sejak ia masih sangat muda, sejak ia masih sepermainan dengan Raden Wijaya ketika Majapahit belum ada. Saat itu penyelenggaraan pemerintahan masih berada di Singosari. Persaingan di antara mereka mungkin tidak timbul dengan sendirinya, tetapi persaingan itu kini telah tumbuh dan mekar menjelma menjadi api dalam sekam. Raden Kudamerta yang mencoba untuk ingkar sejatinya tidak bisa menolak gemuruh suara hatinya yang tidak semata-mata karena pengaruh dari Panji Wirotopo. Dengan Srijaya Negara mati terbunuh, Tampar Kencono menjadi kosong, tidak ada yang mendudukinya. Panji Wirotopo benar, dengan mengawini Dyah Wiyat maka akan terbuka lebar kesempatan baginya untuk menjadi orang yang disembah dan disuyuti. Namun peluang Dyah Wiyat sebagai adik memang kalah dari Sri Kitarya yang terlahir lebih dulu. Akan tetapi, bukankah demi kegayuan boleh saja menggunakan cara apapun? Kalau ada penghalang merintang, bukankah penghalang itu harus disingkirkan? Titik dalam api sekam itu kini mulai meletik di benak Cakradhara. Setidaknya hal itu mencuat ketika beberapa jenak sebelumnya Pakering Surumurda, Pekadek yang merangkap sebagai Gamel, mengajaknya berbincang-bincang. Di mata orang banyak, Pakering Suramurda hanyalah seorang Pekadek yang merangkap seorang Gamel yang akan selalu menunduk dengan penuh hormat dan sikap tangan ngapurancang di depan Cakradhara. Namun ketika ia hanya berdua, oleh alasan yang hanya Pekadek itu yang tahu, Cakradhara menaruh hormat demikian besar kepadanya. Sebaliknya, Pakering Suramurda tidak perlu ngapurancang di depannya. "Paman memerlukanku?" bertanya kini Cakradhara. Terlihat sekali saat hanya berdua betapa besar pengaruh Pakering Suramurda itu kepada Cakradhara. "Apakah kamu membaca keadaan?" tanya lelaki yang bertubuh kempal itu. "Keadaan apa yang paman maksud?" balas Cakradhara. Pakering Suramurda melenguh dan suaranya kini mirip lenguh salah satu kuda yang dirawatnya, yang terlontar itu sebagai ungkapan kejengkelannya. "Peluang itu kini berada di tanganmu. Kamu masih belum bisa melihat." Cakradhara tidak menjawab. Ia kini lebih memilih untuk diam. "Kamu harus pusatkan perhatianmu, Cakradhara. Hubunganmu dengan Sri Kitarya harus segera dituntaskan ke perkawinan. Sri Kitarya akan segera diangkat menjadi ratu.
Dan kamulah nanti yang kewahyon, penggenggam kekuasaan yang sebenarnya. Sudah bisa dipastikan, kamulah nanti yang akan diangkat menjadi raja. Jangan sampai kesempatan yang telah berada dalam genggaman tanganmu itu kini menjadi lepas. Sekali kesempatan itu lepas, maka kau akan menyesal untuk selamanya. Bila semua persoalan yang demikian tidak terpikir di benak Cakradara, lambat laun menjelma menjadi racun yang menyita ruang di benaknya. Dan itu menyebabkan pemuda tampan itu harus memikirkannya. Tidak mungkin menganggapnya tidak ada. Benar apa yang dikatakan oleh Gamel Kuda itu. Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya. Dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibanding kekuasaan seorang raja? Kau paham dengan apa yang aku maksud, Cakradara? Tanya Pekadek kuda itu. Cakradara mengangguk. Aku paham, Paman. Aku wajib mengingatkanmu. Pesaing bisa menyerobot dari arah samping atau muncul dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Firasatku mengatakan, sejak sekarang kau berada dalam bahaya karena pihak pesaing itu menganggap tempat dan kedudukanmu sekarang bisa menjadi batu sandungan mimpi mereka. Sejak sekarang berhati-hatilah. Kewajibanku untuk mengamankan kepentinganmu jangan sampai ada yang mengganggu. Sejak dini, aku melihat Raden Kudamerta telah mempersiapkan diri dan berupaya keras agar kekuasaan nanti jatuh ke tangannya. Menghadapi hal itu, Paman tidak akan tinggal diam. Paman akan menghancurkan kekuatan itu. Paman akan menggerogoti sedikit demi sedikit. Dan bila perlu, anak panah atau ayunan pisau akan diarahkan ke dadanya. Demi tahta dan kedudukan sebagai raja, kau harus bisa mengesampingkan hubungan pribadimu dengan Kudamerta. Jangan kau merasa kehilangan kalau Raden Kudamerta itu nanti terbunuh. Untuk keperluan itu, aku telah siagakan kekuatan untuk melakukannya. Cakradara tidak menjawab, namun ia kini hanya mengangguk dengan pendek. Hal semacam itulah yang membayangi Cakradara yang kini mengayunkan kakinya dengan gontai dan serasa tidak yakin dengan apa yang terjadi dengan hari itu. Dengan dada dan kepala yang terasa penuh dan sesak, Cakradara siap untuk menerima apapun yang akan disampaikan Ratu Gayatri kepadanya. Manakala Cakradara kemudian lenyap di balik dinding adalah bersamaan waktu dengan sebuah peristiwa yang terjadi tidak jauh dari tempatnya. Hanya beberapa jengkal langkah kaki saja darinya, di balik bayangan pohon asoka yang tumbuh lebar dan bunganya tengah mekar, sebuah anak panah yang dilepas dari Gandewa yang dirontang kini telah melesat dan menggapai tenggorokan seseorang. Pelaku perbuatan itu segera melenting melenyapkan diri di balik dinding. Sementara orang yang menjadi korbannya mendadak merasakan tenggorokannya amat nyeri. Orang itu tidak bisa berteriak meletupkan kesakitan yang telah dideritanya. Disusul kemudian ia ambruk dan berkelojotan. Dalam sekejap saja, mata orang yang menjadi korban pembunuhan gelap itu kemudian kehilangan cahayanya. Tempat peristiwa itu hanya beberapa jengkal di belakang Cakradara, tetapi sungguh Cakradara tidak menyadarinya. Dengan berjalan mengendap-endap tanpa suara seperti layaknya kucing, pelaku perbuatan itu menemui orang yang berdiri dengan tenang yang tampaknya memang menunggu kedatangannya. Sebenarnya tempat itu tidak jauh dari balai prajurit. Akan tetapi karena terlindung oleh dua pohon Brahmastana yang berukuran sedang, apa yang terjadi di tempat itu tidak ada yang mengetahui. Bagaimana? Apakah telah kamu kerjakan? Tanya orang yang berdiri dengan tenang itu. Orang yang ditanya, yang tangannya masih memedang langkap, kini menjawab dengan tegas. Sudah saya kerjakan, jawabnya dengan nafas yang sedikit agak tersengal dan pontang-panting. Orang itu berusaha untuk menenangkan diri. Kau yakin korbanmu sudah benar? Kau tidak salah orang? Aku
Aku amat tahu siapa yang aku bunuh. Kuarahkan anak panahku tepat ke tenggorokannya. Orang pertama yang rupanya berada di pihak yang memberi perintah untuk melakukan pembunuhan itu terdiam. Cukup lama orang itu membeku sambil menatap bintang-bintang di langit seperti mencari sesuatu di atas sana. Sesuatu yang dicari ternyata tidak ditemukan. Bagus, ucapnya pendek setelah menoleh mengarahkan pandangan matanya kepada lawan bicaranya. Pemegang langkap itu tersenyum dan ia senang pada hasil kerjanya yang dipuji. Lalu upahnya? Tanya orang yang baru saja membunuh itu. Dengan amat tenang, orang yang memberi perintah itu kemudian mengeluarkan sebuah kampil. Ketika digoyang, kampil itu memperdengarkan suara yang bergemerincing, menandakan ada banyak uang dalam kantung itu. Dengan amat bernafsu, pembunuh yang dibayar itu menerima upahnya. Untuk memastikan uang di dalam kantung itu memang banyak, ia kemudian bergegas membuka dan meraba uang itu dengan tangannya. Namun ternyata ada yang tidak disadari oleh pembunuh bayaran itu. Ada sesuatu yang kenyal yang melingkar di dalam kantung itu, yang punya tenaga untuk menggeliat dan mematuk. Menyatu di dalam uang yang bergemerincing itu, seekor ular yang berjenis weling, kecil saja dan hanya sepanjang 2 kilan. Akan tetapi siapapun tahu ular weling adalah jenis ular yang sangat mematikan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan racun dari ular weling kecuali dari jenis ular sendok atau bandotan. Siapapun yang dipatuk ular itu akan mendapat jaminan terbukanya pintu kematian mereka. Pembunuh bayaran itu terhanyak ketika sesuatu menyengat telapak tangannya. Sekejap kemudian, rasa kantuk datang dengan sangat cepat, bergerak seiring dengan aliran darah yang menggerataki telapak tangannya. Rasa ngantuk itu kini segera merambat ke arah pangkal lengan dan menyebar dan segera melumpuhkan syaraf serta menghancurkan butiran-butiran darahnya. Cepat dan pasti racun ular itu bekerja. "Apa yang kau lakukan?" bertanya pembunuh bayaran itu dengan suara parau yang bergetar lengkap dengan segala kepanikannya. Pembunuh bayaran itu sangat sadar ia tidak mungkin selamat dari patukan ular weling yang keluar dari kampil dan kini merayap menjauh. Kepanikan dan ketakutan yang kini terjadi justru memberi sumbangsih dalam mempercepat datangnya kematian. Namun tanpa itu pun racun ular weling memang sudah menjadi jaminan kematian itu pasti terjadi. Orang yang memerintahkan pembunuhan itu tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya memperhatikan bagaimana gandewa yang dipegang orang itu kini telah terlepas. Matanya kini melotot serasa akan lepas. Tahapan sekarat itu bahkan diperhatikan dan juga dihayatinya dengan sangat baik. Berkali-kali orang itu melihat peristiwa semacam itu, tetapi sekarat yang dialami oleh orang tetap saja menjadi tontonan yang mendebarkan. Kenapa kau lakukan ini kepadaku?" tanya orang itu lagi di sisa-sisa tenaganya. Pertanyaan itu rupanya punya kemampuan untuk mengusik. "Untuk sebuah kekayuan. Pada saatnya kelak, rangsangku muda akan bisa dan berhasil menggapai cita-citanya." "Keparat kau." Hanya dalam waktu hitungan tidak sampai sepenginan, kesakitan yang diderita oleh orang yang dipatuk ular itu telah berakhir. Nafas yang tersisa kini telah berhenti setelah sebuah tarikan panjang. Sambil memperhatikan raut muka sekarat itu, orang yang memberi perintah pembunuhan itu kemudian mengambil kampil yang memang penuh berisi dengan uang, dan sebagian diantaranya adalah uang emas yang besar sekali nilainya. Dengan melenggang seolah tidak terjadi apa-apa, orang yang menyebut nama rangsang pemuda itu kemudian mengayun kaki meninggalkan tempat itu.